selamat berjumpa kembali di channel Sirel Academy. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan UP PPG, khususnya untuk jurusan guru kelas SD maupun untuk jurusan atau mapel matematika ya. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah barisan dan deret aritmetika. Jadi soal-soal tentang barisan aritmetika itu banyak ditemukan dalam UP, PPG, guru kelas SD atau PGSD maupun di mapel matematika. Nah, seperti apa model-model soalnya? Mari kita lihat. Nah, soal yang pertama, rumus suku ke N dari barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya adalah. Ya, jadi di sini disajikan barisannya, kemudian peserta diminta untuk menentukan rumus suku ke N. Nah, pilihannya atau opsinya UN sama dengan 2N, kemudian UN sama dengan 3N kurang 1, UN sama dengan N kuadrat tambah 1, berikutnya UN sama dengan N kali M tambah 1, atau opsi terakhir UN sama dengan 2N pangkat 2. Nah, seperti apa proses penyelesaiannya? Yang pertama, kalau mendapatkan soal seperti ini, teman-teman langsung saja melihat barisnya, kemudian menentukan nilai A atau U1. Nah, A atau U1 ini adalah suku pertama. Nah, diambil di sini. Nah, jadi A itu adalah suku pertama. Oke. Jadi untuk barisan ini, nilai A sama dengan 2. Kemudian berikutnya, kita tentukan nilai B. Apa itu B? B itu adalah beda. Nah, untuk menghitung beda, maka U2 atau suku kedua kita kurangi dengan suku pertama. Atau bisa juga suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Nah, di sini suku keduanya kan 5, suku pertamanya 2. Nah, ini kalau dikurang hasilnya 3. Itu sama saja kalau suku ketiga kurangi suku kedua. Nah, hasilnya beda sama dengan 3. Nah, kalau sudah ada itu, maka kita tinggal substitusi angkanya atau masukkan angkanya ke rumus umumnya. Nah, ini rumus untuk barisan aritmetika. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, tadi nilai A kita sudah dapatkan yaitu 2. Nah, kemudian nilai B kita dapatkan adalah 3. Nah, selanjutnya UN sama dengan 2. Nah, dari sini tadi 2, pindahkan saja ke sini. Kemudian N ini dikali dengan 3. Nah, N kali 3 berarti 3N. Kemudian ini kurang, sini kurang ya. Nah, kemudian 1 kali 3, 3. Berikutnya, ini 3N. Kemudian ini 2 dikurangi 3. Nah, berarti minus atau negatif 1. Berarti jawaban akhirnya 3N kurang 1. Nah, berarti yang benar di sini adalah opsi B. 3N kurang 1. Nah, kalau teman-teman tidak yakin apakah benar ini jawabannya 3N kurang 1, bisa kita coba di sini. Misalnya untuk suku pertama yang ini hasilnya benar enggak 2 kalau suku pertama. Ini ganti N-nya dengan 1 misalnya. Nah, kalau N sama dengan 1, maka 3
kali 1 kurang 1, kan begitu. 3 kali 1 itu 3, dikurang 1 berarti 2. Nah, ketemu di sini 2. Nah, kalau mau coba lagi untuk N sama dengan 2. Nah, kita coba lagi. 3 kali 2, 6. 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, sama di sini juga 5. Nanti kalau dicoba di nilai N berikutnya, 3, 4, 5, dan seterusnya, pasti akan sama di sini. Nah, berarti jawabannya yang kita pilih tadi sudah benar, yaitu UN sama dengan 3N kurang 1. Oke, itu contoh pertama. Berikutnya, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua. Jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika 11 tambah 16 tambah 21 adalah, nah ini diangkat 10 suku pertama. Maka yang kita lakukan adalah menentukan nilai A. Berapa sih A dari deret ini? Nah, nilai A atau suku pertama itu ini ya. Ini U1 atau A 11. Kemudian bedanya berapa? Tinggal kita kurangkan suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga kurang suku kedua. Tapi supaya lebih mudah, triknya di sini yang kita kurangkan adalah suku kedua kurangi suku pertama. Kenapa? Karena ini kan angkanya paling kecil, jadi lebih mudah kita hitung. 16 kurang 11, hasilnya 5. Kemudian N, jumlah suku tadi adalah 10, ini dari soal. Nah, rumusnya untuk deret aritmetika, ini rumusnya untuk jumlah sekian suku berarti Sn, N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai N-nya 10, nilai A-nya 11, nilai B 5. Nah, ini N lagi di sini 10 ya. Nah, tinggal kita operasikan. 10 bagi 2, hasilnya di sini 5. Kemudian 2 kali 11, ini 22. Nah, kemudian ini 10 kurang 1, berarti 9. Nah, di sini 9 kali 5, menghasilkan 45. Ini tanda kurung, berarti ini yang diselesaikan terlebih dahulu. 22, ini ya. 22 tambah 45, hasilnya 67. Nah, angka berikutnya, ini tinggal dikalikan. 5 kali 6, 7, hasilnya 335. Jadi kalau 10 suku pertama, sini jumlahkan, hasilnya adalah 335. Nah, kalau membuktikan, ya ini dibuat sampai 10 suku, kemudian jumlah secara manual, pasti hasilnya 335. Oke, kita beralih ke soal ketiga. Ini soal ketiga. Dari suatu barisan aritmetika diketahui U2 sama dengan 7, U6 sama dengan 19. Nah, yang ditanyakan suku ke-8 dari barisan tersebut. Apakah 25, 26, 28, 31, atau 34? Kita lihat cara penyelesaiannya. Di sini kita jabarkan dulu. U6 itu kan sama dengan A tambah 5B. Nah, di soal ini nilainya 19. Kemudian kalau U2 atau suku kedua berarti itu A tambah B. Di soal U2 itu sama dengan 7. Nah, di sini kita gunakan cara eliminasi. Kita eliminasi A. Nah, ini kita kurangkan di sini ya. Kurang. Sehingga ini A habis. A kurang A berarti 0 habis. 5B kurang B berarti 4B. 19 kurang 7 berarti 12. Nah, ini masing-masing
ruas kita bagi dengan 3. Sehingga kita dapatkan nilai B. Bedanya ternyata, oh sorry, ini bukan bagi 3 di sini ya, bagi 4. Bagi 4. 4B bagi 4 hasilnya B. 12 bagi 4 hasilnya 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B, yaitu 3. Nah, supaya cepat, di sini tidak perlu kita menghitung nilai A. Ya, jadi biasakan ada yang hitung dulu nilai suku pertamanya berapa. Nah, di sini tidak perlu kita menghitung nilai suku pertama, karena dalam tes itu kan kita harus berpacu dengan waktu gitu ya. Pacu dengan waktu. Kita lihat saja yang ditanyakan itu apa? Suku ke-8, berarti itu U8. U8 itu artinya apa? U8 itu berarti suku ke-6 ditambah 2 kali beda. Nah, kalau kita pakai cara ini, tidak perlu menentukan nilai A. Kenapa kita ambil suku ke-6? Karena ini suku yang kita ketahui dan paling dekat dengan suku ke-8. Yang kita ketahui di soal itu kan suku kedua dengan suku ke-6. Nah, suku keduanya itu 7, suku ke-6-nya 19. Nah, kalau kita ambil U2 ini kan masih jauh. Perhitungan kalau U2 itu berarti dia A tambah B. Nah, kalau U6 berarti A tambah 5B. Nah, U2 ini masih jauh ke U8. Nah, kalau kita mau gunakan dari sini, dari U2, berarti U2 itu kan tadi 7. Nah, U2 itu berarti A tambah B. Nah, kalau kita mau hitung U8 dari yang startnya dari U2, berarti U2 tambah 6 kali beda. Nah, berarti U8 itu U2 tadi nilainya 7. Tambah 6 kali 3. Nah, berarti 7 tambah 18 hasilnya 25. Nah, sama kan? Sama di sini 25. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah semua bilangan asli yang terdiri atas 2 angka dan habis dibagi 5 adalah apakah A 950, B 945, C 545, D 190, atau E 185. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Kita lihat di sini. Yang pertama, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita tentukan dulu nilai A dan B. Nah, ini kan bilangan asli yang terdiri dari 2 angka dan habis dibagi 5. Nah, ini kata kuncinya. Kalau bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi yang diminta di sini 2 angka dan harus habis dibagi 5. Nah, kalau begitu berarti dimulai dari 10. Nah, ini yang 2 angka. Nah, kemudian berikutnya yang habis dibagi 5 berarti yang kelipatan 5. 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai berakhir di 95. Nah, kenapa berakhir di 95? Karena setelah 95 itu kan yang habis dibagi 5 berarti 100. Kalau 100 itu sudah 100 ini sudah 3 angka, berarti sudah tidak masuk di situ. Berarti mulai dari 10 dan berakhir di 95. Berarti A atau suku pertamanya 10. Bedanya ini 15 kurang 10. Nah, itu kan sama dengan 5. Kemudian UN suku terakhirnya di sini 95. Nah, sekarang kita cari dulu nilai N dengan rumus ini. Rumus barisan aritmetika. Masukkan nilai A 10, kemudian nilai B 5. Nah, UN-nya tadi 95. Kita cari di sini ya. Kita cari 95 ini sebenarnya suku keberapa. Nah, itu intinya.
dan 5, kemudian ini N kali 5, 5N, negatif 1 kali 5, negatif 5, kemudian ini 5N, 10 kurang ini 5, hasilnya 5, berarti 5N sama dengan 90. Nah, ini kita tukar tempatnya ya. Nah, 5N pindah ruas ke sini. 5N sama 90. Ini masing-masing ruas dibagi 5. Nah, 5N bagi 5N, 90 bagi 5, 18. Nah, ternyata 95 ini adalah U18. Nah, sekarang kita cari jumlahnya. Yang ditanyakan kan tadi jumlah. Nah, kalau jumlah berarti kita gunakan rumus yang SN. Deret, rumus deret. Rumusnya tinggal ganti N dengan 18. Kemudian ganti nilai A dengan 10 ya. Di sini 10 nilai A, kemudian nilai B itu 5. Nah, sekarang 18 bagi 2 itu kan 9. 2 kali 10 berarti 20. Sini N ganti lagi dengan 18. Kurang 1 kali 5. D-nya 5 kan. Nah, kemudian ini ada tanda kurung, berarti ini dulu yang diselesaikan. Ini 17 ya. Kalau kali 5, berarti ini hasilnya 85. Nah, 85 ini tambahkan dengan 20. Sini ya. Nah, ini tambah. 85 tambah 20 berarti 105. 105 kali 9 berarti 945. Nah, kita sudah ketemu opsi yang benar, yaitu B. 945. Soal berikutnya. Suatu pabrik pada bulan pertama memproduksi 120 pasang sepatu. Setiap bulannya hasil produksi mengalami pertambahan tetap sebanyak 30 pasang sepatu. Jumlah pasang sepatu yang diproduksi pabrik tersebut pada tahun pertama adalah titik pasang sepatu. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kita tentukan dulu suku pertama, berarti suku pertamanya karena bulan pertama memproduksi 120, nah inilah suku pertamanya 120. Dan setiap bulan pertambahannya tetap, yaitu 30 pasang. Nah, berarti B 30. Kemudian N, berapa N? Nah, di sini kata kuncinya, tahun pertama. Nah, kalau 1 tahun berarti ada 12 bulan. Nah, ini kan tadi produksi yang disampaikan di soal di awal ini per bulannya. Nah, berarti nilai N sama dengan 12. Kalau sudah ketemu itu, tinggal kita masukkan dalam rumus ini. Rumus SN, rumus deret ya. Karena di sini tanyakan jumlah. Nah, ini juga kata kunci ya, jumlah. Nah, sekarang N12 ganti saja. N12. Kemudian nilai A 120 ini. Kemudian nilai B 30. Nah, sekarang kita selesaikan dalam kurung 12 kurang 1 itu 11. Kemudian ini 2 kali 120, 240. Kemudian ini lagi diselesaikan terlebih dahulu yang kali ini. 11 kali 30 berarti 330. Kalau ditambah 240 berarti 570 hasilnya. Ah, 570 ini. Kemudian terakhir tinggal dikalikan. 6 kali 570 itu hasilnya 3420. Berarti yang benar yang opsi D. Oke, teman-teman. Nah, ini ada lagi soal berikutnya. Jika suku ke-7 dari suatu barisan aritmetika adalah 22 dan suku ke-12 adalah 37. Yang ditanyakan adalah berapakah suku ke-14-nya. Nah, ini tadi ada contohnya ya. Silakan teman-teman
tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini tentang barisan dan deret aritmetika. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sehingga teman-teman bisa lulus semua UP PPG pada kesempatan pertama, alias tidak perlu mengulang lagi di periode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.